Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini saya akan berbagi rema dari pembacaan firman Tuhan tentunya ya, dan selalu begitu. Dari perenungan firman Tuhan, dan juga pada kesempatan ini saya akan juga berbagi kesaksian dari persekutuan atau pengalaman pribadi saya dengan Tuhan gitu ya. Ada satu lagu yang nanti saya mau bagikan gitu ya, lagu yang sangat memberkati. Tentunya bukan mau pamer suara gitu ya, tapi maksudnya saya mau menyanyikan di sini. Seperti apapun keadaannya nanti, mungkin lagu ini juga akan memberkati siapapun yang mendengarkan video ini gitu ya. Takut lupa saya nyanyikan di awal ya. Ya, lagunya bunyinya seperti ini. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku menyenangkanmu Yesus, kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku menyenangkanmu Yesus. Ini tuh lagu ini ketika dinyanyikan dalam ibadah minggu dari gereja yang saya ikutin ibadahnya gitu ya, itu langsung mengena gitu ya. Lagu-lagu yang ya kurang lebih bertemakan seperti ini itu udah langsung yang namanya membuat hati saya itu hancur gitu ya, karena seperti orang yang pernah trauma dengan sesuatu. Ini diilustrasikan ya, dianalogikan seperti orang yang trauma sesuatu, ketika kemudian dia melihat atau mendengarkan atau mengalami lagi sesuatu yang membuat dia trauma, itu kan memancing atau membagikan kembali pengalaman itu. Nah, saya ilustrasikan sesederhana itu perasaan hati saya yang muncul dan meluap-luap ketika mendengarkan lagu ini. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku menyenangkanmu Yesus. Karena ini bukan sekedar kerinduan, tapi saya bahkan katakan ini adalah bagi saya sebagai motivasi hidup gitu ya, bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Ini nanti lagu ini ada kaitannya dengan kesaksian saya yang baru kemarin ya dengan Tuhan gitu ya. Saya akan bagikan dulu aja firman Tuhan ya. Saya sangat menikmati, betul-betul lagi-lagi saya katakan, saya sangat menikmati pembacaan firman Tuhan setiap hari gitu ya, walaupun itu di perjanjian lama ya. Saya betul-betul seperti melibatkan diri dalam sebuah tontonan dalam tanda kutip,
antara Tuhan yang berinteraksi dengan Tuhan yang besar dengan satu sosok manusia yang konon adalah ciptaan Tuhan sendiri, adalah Musa. Dia berinteraksi begitu dekat dan akrabnya, seolah-olah mereka dalam tanda kutip selevel ya. Selevel itu bukan berarti maksudnya Musa itu sama kuasanya dengan Tuhan, tapi maksudnya itu dalam sebuah interaksi itu mereka seperti memainkan peran dalam sebuah scene, ngerti ya? Seperti film, ada peran utama, katakanlah itu Tuhan Yesus, kemudian ada peran beradu peran dengan Musa gitu ya. Jadi saya betul-betul menikmati sebuah kenyataan, sebuah kehidupan yang pernah ada di waktu yang lalu. Nah, yang saya mau bagikan sesuai dengan ini malam-malam saya rekaman, kalau nggak disempat-sempatin dengan kesibukan yang ada, kesibukan belajar yang ada itu, nanti nggak bakalan jadi gitu ya. Jadi Pak udah waktunya sih istirahat, tapi nggak apa-apa, ini udah jam 10-an. Sama seperti terkait dengan judul sharing kali ini, namaku tercatat dalam kitab kehidupan. Jadi kisahnya itu ketika bangsa Israel memberontak ya, ketika bangsa Israel memberontak, mereka membuatkan lembu tuangan untuk disembah ketika Musa naik menghadap Tuhan di gunung itu. Lalu kemudian Tuhan berkata bahwa Musa berkata bahwa udah kalau gitu hapuskan saja deh namaku dari kitab yang engkau tulis ya. Keluaran 32 ayat 32. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis ya. Dari awal, dari perjanjian lama, kitab kehidupan kita sudah diperkenalkan dengan namanya kitab kehidupan ya. Kitab kehidupan di mana Tuhan menuliskan nama-nama orang yang mendapatkan kasih karunia ya. Jadi orang-orang, menurut pemahaman saya, orang-orang yang mendapat kasih karunia sama seperti Musa di Keluaran 33 ayat 17 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Jadi semua orang yang dipilih oleh Tuhan, baik bangsa Israel ataupun kita yang dipilih menurut kasih karunia, telah didaftarkan dan telah dituliskan Tuhan namanya di dalam kitab kehidupan. Tapi saya mau lebih spesifikkan ya, karena saya harus berani untuk katakan ini. Karena di kitab Wahyu juga dikatakan bahwa ada orang-orang yang sejak dunia diciptakan, namanya tidak pernah dicatat dalam kitab kehidupan itu. Kembali kepada fakta dulu bahwa bangsa Israel sekalipun bangsa pilihan, tidak berarti bahwa semuanya akan diselamatkan secara individu ya. Makanya saya mau dengan tegas katakan, saya punya pemahaman bahwa mereka yang ada dalam kitab kehidupan itu adalah mereka yang lahir baru. Artinya mereka yang sudah mengambil komitmen untuk memperbaharui perjanjian pribadi mereka untuk mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, sekalipun dalam perjalanannya itu belum sempurna ya. Tuhan tahu kalau kita nanti dalam perjalanannya itu mungkin akan jatuh. Makanya sangat dalam sekali pemahaman yang saya dapatkan ketika membaca kitab Keluaran gitu ya.
ketika Tuhan berbicara tentang korban-korban penghapusan dosa gitu ya. Betapa Tuhan itu sudah bersiap-siap dengan fakta bahwa manusia yang dipilihnya, yang dikasihinya itu dalam perjalanan mengikut dia ada potensi, ada kemungkinan untuk jatuh di dalam dosa, memberontak terhadap kebenaran perintah Tuhan gitu ya. Dosa itu kan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Makanya ketika merenungkan ini kebenaran ini, betapa Tuhan itu sangat berniat sekali untuk menyelamatkan manusia. Sampai diantisipasi nanti kalau misalnya bangsa Israel berbuat dosa, maka nanti akan ada korban untuk penghapusan dosa. Demikian juga apa yang dikatakan oleh kitab 1, 2, 3 Yohanes ya, bukan maksudnya yang Injil, yang dengan tegas katakan kalau kamu berbuat dosa, kamu harus berani menghampiri tahta kasih karunia itu untuk mendapatkan pengampunan, karena darah itu masih berkuasa untuk menyucikan, memperdamaikan kita dengan Tuhan ketika kita sungguh-sungguh bertobat dan mengakui dosa kita. Ayat lain juga akan berkata di 1 Yohanes 1 ayat 9, 1 Yohanes 3 ayat 9 atau 3 Yohanes 1 ayat 9 ya, katakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau belajar dari awal, Tuhan itu sebetulnya persiapkan korban-korban itu untuk mengantisipasi bagaimana supaya umat pilihannya itu tetap selalu punya kesempatan untuk memperbaiki diri, membenahi diri dan berdamai dengan Tuhan lewat korban darah tadi. Betapa ajaibnya, betapa dalamnya kasih Tuhan itu. Ya, betapa Mazmur katakan, dan juga nanti di ayat ini dikatakan bahwa sungguh Dia adalah, saya baca di Keluaran 32 ayat 6, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Jadi dari perjanjian lama kita bisa belajar ya, bagaimana Tuhan itu memang punya niat untuk mengasihi sungguh-sungguh manusia yang ciptakannya. Diaturlah korban-korban penghapusan dosa supaya ketika umat yang dipilihnya itu jatuh dalam dosa, selalu punya akses atau punya kesempatan untuk memperbaiki, memulihkan hubungan lagi dengan Tuhan. Dan itu yang dikerjakan oleh darah Yesus sampai sekarang. Tapi bukan berarti kita mempermainkan. Ada masa di mana kita dalam mengikut Tuhan, ketika kita sudah lahir baru, bertobat pun, kita nggak selalu sempurna. Tetapi darah itu kemudian berkuasa untuk selalu menyucikan kita dan memperdamaikan kita dengan Bapa. Kalau udah masuk sampai pemahaman itu, benar-benar amazing. Benar-benar amazing apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kita betul-betul amazed dengan kasih yang, kalau saya berkata, ini pemahaman saya, Tuhan itu kan kuat, hebat. Dia ciptakan segala sesuatu. Bahkan triliunan planet yang bahkan apa itu namanya astronot ya belum bisa memecahkan luasnya alam semesta ini. Itu kan berarti kita juga bisa jangkau kekuatannya, kehebatannya, kedahsyatannya. Tapi pendapat saya pribadi, setelah semakin mengalami kasih Tuhan, saya berani berkata kasihnya melebihi itu semua. Saya berharap mengerti maksudnya. Kita nggak bisa selami betapa hebatnya Tuhan menciptakan semuanya itu ya. Dan kita nggak bisa pecahkan dengan matematika ya, matematika kita sendiri, ya, alat hitung kita sendiri, dengan otak kita sendiri nggak bisa pecahkan. Tapi saya berkata berdasarkan pengalaman saya dengan Tuhan, kasihnya itu jauh lebih daripada kekuatannya, daripada kuasanya. Betapa dalam kasih Tuhan itu. Itulah kenapa
Itulah kenapa Tuhan minta untuk korban-korban itu sebetulnya semata-mata bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan umatnya, supaya ketika mereka berdosa, jatuh dalam pemberontakan, kemudian ada sarana untuk kemudian memperdamaikan mereka kembali kepada Tuhan. Itu kan betul-betul kalau secara logika manusia udah berbuat dosa, melanggar berkali-kali, nggak tahu berterima kasih, menginjak-injak darah anak domba itu sendiri, maksudnya ya kan, walaupun memang kita nggak sengaja, tapi perilaku kita, ego kita, apapun yang ada di dalam diri kita itu kan cenderung tidak menghargai apa yang Kristus telah lakukan. Tetapi dengan darah itu kita kembali bisa pulih hubungan sama Tuhan. Makanya ketika Tuhan melihat kita, itu sebenarnya kita tidak kita yang sungguh-sungguh ya, yang lahir baru lewat pertobatan awalnya gitu ya, lahir baru kemudian berjanji mau taat gitu ya. Tuhan tidak melihat kita lagi dengan dosa-dosa kita, tapi Tuhan melihat potensi dan melihat kita berjubahkan darah Yesus yang sudah diterima dan dikasihi oleh Bapa. Itu betul-betul kalau sampai kepada hal seperti itu, makanya tadi yang nyanyikan, kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku menyenangkan hatimu. Karena udah tersentuh dengan kasih yang tak terselami, tak terduga dari Tuhan. Kembali kepada ayat yang pertama tadi bahwa kan berbicara tentang gak apa-apa, rada malu sih ingusan. Kembali kepada kitab kehidupan ya. Jadi dari sejak awal kita udah diperkenalkan yang namanya kitab kehidupan. Lalu masuk ke kitab Injil, Tuhan Yesus pernah berkata gini, namun janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar dalam kerajaan surga. Jadi kalau kita udah lahir baru, menerima Tuhan secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengaku dosa kita mau katakan kita mau belajar taat, nama kita dicatat dalam kerajaan surga, dalam kitab kehidupan yang ada di surga tentunya ya. Nah, dan itu juga nanti yang akan dibuka ya, ketika Wahyu 21 ayat 27 katakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dosa, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Nah, tadi saya katakan bahwa tidak semua bangsa Israel, karena bangsa Israel lantas namanya tercatat dalam kehidupan anak domba itu. Hanya yang saya katakan tadi, hanya yang lahir baru, yang mau berkomitmen untuk belajar mau mengenal Tuhan, belajar mau membangun persekutuan dengan Tuhan, belajar mau taat, udah ngakuin semua dosa dan lahir baru, itu yang kemudian dicatat dalam kitab kehidupan. Bahkan salah seorang senior pastor dari salah satu gereja karismatik besar ya di Indonesia ini juga pernah berkata bahwa ada satu hal ada beberapa hal yang membuat nama seseorang dihapus dalam kitab kehidupan. Pertama, kalau dia menjual Yesus, beralih kepercayaan, meninggalkan Yesus dengan berbagai alasan apapun itu, tentunya sesuatu yang earthly things ya, hal-hal yang duniawi, entah itu karena jabatan, karena uang, karena apapun itu ya, berarti namanya dihapus dari kitab kehidupan. Tetapi juga yang dari firman Tuhan yang saya mau bagikan adalah karena dosa, karena ketidaktaatan.
Ingat ya, ada dalam firman Tuhan, tapi saya nggak taruh di sini ayatnya. Apa itu dosa? Dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. Jadi ketika orang tidak hidup sesuai dengan perintah Allah, berarti dia berdosa. Nah, dikatakan bahwa tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni mereka, dan jika itu hapuskanlah namaku dari kitab yang telah Kau tulis. Ketika Musa berkata, ya sudah kalau begitu hapuslah namaku dari kitab kehidupan yang telah Kau tulis. Lalu Keluaran 32-33 Tuhan berkata kayak gini. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari dalam kitab kehidupan. Jadi tadi saya katakan, kita ketika terakhir baru, kita mau sungguh-sungguh, mau bertobat, mau hidup benar di hadapan Tuhan, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Kalau kita tetap setia, taat dan setia, kita akan dipertahankan namanya, gitu ya. Tapi kalau orang kemudian meninggalkan Yesus, menggantikan dengan Allah yang lain, maka namanya dihapus. Dan faktor yang kedua yang membuat nama seseorang kemudian dihapus dari kitab kehidupan itu, kata Tuhan begini, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang kuhapuskan dari kitabku. Agak jarang, sangat jarang rasanya ini diperdengarkan dari mimbar gereja, bahkan di media sosial pun, ya. Tapi saya mau berdiri kepada peringatan yang akan memperingatkan diri saya untuk tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan, di dalam kebenaran, di dalam cara yang benar seturut dengan firman Tuhan. Kalau kita hidup di dalam dosa, terus menerus hidup di dalam dosa, sengaja berbuat dosa, gak mau bertobat, gak mau berbalik, maka apalagi Tuhan tidak kasih kesempatan ya, maksudnya itu udah dikasih kesempatan yang banyak, tapi Tuhan yang punya otoritas seberapa panjang waktu yang diberikan pada setiap orang, gitu ya. Dan kemudian gak sempat berbalik. Tuhan yang bilang, firman Tuhan yang berkata, nanti saya tulis di Capas juga, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari kitabku. Apa yang mau saya katakan pada kita? Tadi kan saya katakan, saya sangat percaya orang-orang yang di banyak gereja lokal yang firman-firman kayak gini itu jarang disorot. Apalagi mega church yang bahkan mungkin yang lebih mengutamakan liturgi, yang kayak gini-gini itu nggak menjadi highlight. Karena apa? Lebih pada tertata pada aturan agamawi atau aturan gerejawi, gitu ya, yang tidak lebih menonjolkan apa yang menjadi maunya Tuhan, apa yang menjadi firman yang harus menjadi peringatan. Bahkan kita pun kalau nggak baca firman dengan sungguh-sungguh, pengertian yang dalam kayak gini gitu kita nggak dapatkan. Jadi kita kalau cuma baca firman asalan doang, itu kayak di surface gitu ya, surface, permukaan gitu ya, permukaannya kita nggak dapat sampai yang kayak gini. Makanya saya rindu untuk membagikan ini kepada kita, untuk diperhatikan, supaya kita sama-sama memperhatikan. Kita ini sudah mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita meninggalkan Tuhan Yesus, dan kita terus hidup di dalam dosa, nggak mau berbalik, nggak mau belajar taat, kata Yesus, Allah yang dulu berbicara kepada Musa, Tuhan berkata, ini anak kecil, nenek-nenek yang nenek-nenek, ibu-ibu, kakek-kakek yang nggak sekolah tinggi pun tahu maksudnya ini. Dengan sederhana firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan aku hapuskan dari kitabku. Dan itu yang harus menjadi peringatan buat kita. Itu kenapa ayat firman ini sampai ada di dalam Alkitab. Artinya bahwa ini akan menjadi peringatan kepada setiap pembaca Alkitab. Ayo kita sungguh-sungguh untuk memperhatikan cara hidup kita, ya, supaya kita selalu memiliki hubungan dengan Tuhan, ya.
Dan ada ayat-ayat firman Tuhan. Tadi kan saya juga katakan saya sedang merenungkan firman Tuhan dan juga udah baca berkali-kali, langsung nyambung aja ketika dengarkan pesan yang pertama ini gitu ya. Di Mazmur 118 ayat 20 berkata bahwa Mazmur 118 ayat 20, inilah pintu gerbang Tuhan. Itu maksudnya itu pintu yang saya pahami adalah pintu gerbang Tuhan ya. Mungkin dalam arti fisik ketika di bait suci Tuhan, tapi juga gambaran daripada gerbang surga itu sendiri. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Orang-orang benar, saya baca lagi ayat yang berbeda. Mazmur 37 ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tidak ada tulisan orang-orang Kristen diselamatkan oleh Tuhan, nggak ada. Orang-orang yang melayani Tuhan diselamatkan oleh Tuhan, nggak ada. Ya, tapi orang yang benar, karena bukan pelayanan, bukan status kita yang membuat kita diselamatkan oleh Tuhan, tapi hidup benar itulah yang menyelamatkan kita. Mazmur 37 ayat 29. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Yang terakhir, Mazmur 146 ayat 8. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Apakah orang-orang yang dikasihi Tuhan akan disaksikan mengalami kengerian neraka? Gak mungkin. Gak mungkin. Apa yang membuat kita mendapatkan hak penuh untuk memasuki gerbang Tuhan di dalam kerajaan surga, untuk tetap mempertahankan nama kita ada dalam kitab kehidupan, adalah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau terus berjalan, berusaha untuk menjalankan kehidupan kita seturut dengan firman Tuhan. Tadi saya katakan saya punya kesaksian. Memang sih rada ada ininya juga ya. Dan saya juga nggak lepas dari kelemahan apapun bentuknya gitu ya. Emang sih kan video saya baru 2 tuh yang berbahasa Inggris. Nah belakangan ini saya lebih pada nahan diri. Tadinya saya pengen lanjut yang ke video yang ketiga, tapi saya pikir lebih baik saya mempersiapkan diri lebih bagus gitu ya. Ya untuk mempersiapkan kata-kata apa yang nanti topik, kemudian saya udah siapkan dulu kata-katanya sampai sehari-hari saya ngomong gitu ya. Saya berlatih supaya lebih enak nanti di ketika membagikannya, karena bukan cuma mau tampil tapi mau belajar gitu ya. Ya tentu menghabiskan banyak energi ya. Nah kemudian saya juga nggak jaim aja gitu ya di hadapan kita semuanya, karena nanti semua terbuka. Ada juga masa-masa, jadi saya rasakan apa yang para sahabat atau saudara yang di grup penjakawan atau sahabat yang rasakan bagaimana tekanan di dalam hidup ini. Kadang kita udah berdoa kok kayaknya nggak ada something yang betul-betul nggak ada terobosan yang seperti yang kita harapkan gitu ya. Ditambah capek, ditambah sibuk, ditambah kadang-kadang juga penat gitu ya. Ya saya nggak tahu, ini juga mungkin karena faktor penguasa di udara gitu ya. Ada juga masa, dan itu saya sudah pernah bagikan bukan cuma kali ini, masa kok kayaknya kehilangan semangat dalam ikut Tuhan. Tapi saya dari dulu katakan itu, saya nggak pernah biarkan itu berlarut-larut, berhari-hari gitu ya. Saya usahakan untuk dalam hitungan jam atau bahkan 1 hari. Dan sikap hati seperti itu kan atau hal-hal yang lain yang Tuhan lihat itu kan nggak berkenan. Akhirnya Tuhan menjawab. Saya baca lagi ayat firman Tuhan sebelum saya lanjut lebih lagi dalam kesaksian saya. Dikatakan kayak gini. Dari awal ya kita bisa lihat niat hati Tuhan itu kayak apa. Di Keluaran 29 ayat 45. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Ayat 46. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka.
Akulah Tuhan Allah mereka. Jadi Tuhan itu nggak pengennya maunya aku mau di surga aja, mau di tahta aja. Memang dia omnipoten, dia Allah yang ada di banyak tak terhingga tempat pada waktu yang bersamaan melalui kehadiran Roh Kudusnya. Tapi dia mau tinggal di tengah-tengah umatnya. Yang saya pahami bukan cuma bangsa Israel sono, tapi kita juga. Tuhan itu sebetulnya dari dulu ingin tinggal di tengah-tengah kita. Dikatakan bahwa apa yang paling penting yang Tuhan tetap kasih tahu ke Musa, ya, yang kasih tahu ke Musa dan juga untuk kita, dikatakan bahwa ya, Keluaran 34 ayat 11, tetapi engkau berpeganglah pada apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Belum lama kan saya bicara tentang ketaatan. Jadi kalau udah ngerti misalnya kasihnya Tuhan, punya kesaksian, betapa dia punya keinginan ingin menyelamatkan kita, dia buat korban-korban supaya nanti ketika umatnya itu memberontak selalu akan ada perdamaian. Kemudian juga dikatakan bahwa dia itu pengen tinggal di antara orang Israel dan juga kita. Kita kan mengenal dia Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Kita kalau masuk pada bisa menangkap dengan baik niat hati ini, niat hati Tuhan ini, itu yang membuat kita menjadi tenang. Ketika saya hatinya itu nggak benar di hadapan Tuhan, hidupnya itu nggak benar dalam beberapa jam satu hari, terus saya bilang, Tuhan, jadi pemasmur bilang kayak gini ya, saya nggak hancur hatiku karena rasanya di handphone yang ini, yang tempat rekaman, nanti saya bagikan juga. Hancur hatiku karena merindukan pelataran-pelataranmu. Jadi Daud itu berkata bahwa lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu karena memang dia udah tahu rasanya di dalam hadirat Tuhan dengan tidak merasakan hadirat Tuhan. Ketika Yesus berkata, Bapak-bapak, mengapa engkau meninggalkan aku ketika di kayu salib? Dia kan terpisah dari Bapaknya. Di Perjanjian Baru juga katakan, nanti kita yang nggak taat itu akan dijauhkan dari hadirat Tuhan. Jadi kalau orang sudah biasa hidup di dalam kenyamanan, ketika dia ditaruh di tempat yang berantakan, yang bau, yang pengap gitu ya, itu kan akan teriak. Nah, sama ketika orang sudah biasa menikmati hadirat Tuhan, kemudian tiba-tiba menjadi kering gitu ya. Saya bilang, Tuhan, aku nggak mau yang kayak gini. Saya bilang, aku nggak mau. Itu yang saya teringat terhadap Daud gitu ya. Saya bilang, saya nggak mau Tuhan, saya nggak mau. Saya minta ampun untuk sikap hatiku, hal yang saya lakukan yang tidak berkenan gitu ya. Ini hari apa ini? Ini hari Rabu kayaknya saya rekaman, Rabu malam. Jadi hari Selasa yang keadaan saya itu berantakan gitu ya. Terus tadi Rabu subuh berarti ketika saya cuma tidur 1 jam, terus kemudian saya udah bugar gitu ya, saya mau doa, saya bilang, Tuhan, saya nyanyikan lagu ini pas tadi penyembahan siang gitu ya, itu juga saya rasakan hadirat Tuhan. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku menyenangkan hak-Mu Yesus. Nah, lagunya pagi-pagi aku cuma nyanyi gini, bahkan liriknya saya belum hafal betul. Ku rindu na 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 na
senangkanmu Yesus, hanya karena ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau. Saya betul-betul rasakan lagi hadirat Tuhan. Dan ini kesaksian saya berdosa terhadap diri sendiri dan terhadap Tuhan kalau saya buat ya. Ketika saya turun dari tempat tidur saya di situ, saya berlutut. Ketika saya katakan erangan itu, Tuhan, saya nggak bisa hidup tanpa hadirat-Mu. Dan suara yang sangat sederhana yang saya dengarkan di hati saya adalah berbicara di hati saya bahwa Tuhan juga sebetulnya nggak tahan. Tuhan juga sebetulnya nggak tahan. Jadi kalau sayanya juga merasa nelangsa, merasa hancur, merasa gak kuat tanpa hadirat Tuhan, sebetulnya di pihak sononya, di pihak Tuhannya juga gak kuat untuk jauh-jauh. Setelah pemberian semuanya pulih, saya rasakan hadirat Tuhan lagi. Kembali kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab Tuhan itu pengasih. Tuhan pengasih dan penyayang, panjang sabar, melimpah kasihnya dan setianya. Kenapa perlu saya bawakan kesaksian pribadi ini untuk dibagikan dalam video ini? Supaya kalau tahu kita itu disayang oleh Tuhan, supaya kalau sadar betul kita dikasihi Tuhan, maka we need to worry. We needn't to worry. Kita nggak perlu khawatir. Kita tidak perlu menjadi takut. Karena apa? Ada tangan Tuhan yang mengasihi kita, yang akan memperdulikan, memperhatikan seluruh kehidupan kita. Kalau sadar saya ini dikasihi oleh Tuhan, itu yang membuat jiwa kita tenang, kita merasa aman. Ya. Katakan pada diri sendiri, aku ini dikasihi oleh Tuhan, aku ini disayang oleh Tuhan. Pengorbanannya di kayu salib itu tidak lebih rendah nilainya daripada kalau hanya sekedar mempertahankan hidup kita. Apa yang sudah dikerjakannya di kayu salib itu jauh lebih mahal daripada apapun yang kita akan bisa, dengan apapun yang kita perlukan. Kalau kita tahu kasih ini, maka yang kita hanya mau katakan adalah seperti lagu tadi, ya, kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku menyenangkanmu Yesus. Pertahankan selalu memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kalau saya udah nggak rasakan hadirat Tuhan, aku udah langsung. Dan itu yang saya katakan, Tuhan, aku nggak kuat seperti ini. Dan saya dengar suara itu dalam hati saya, Tuhan juga nggak kuat. Karena sama seperti ayah dan anak yang selalu ingin dekat, demikian juga Bapa yang baik, yang kalau di compare dengan manusia yang seorang ayah yang baik pun masih dalam kategori jahat. Betapa maksudnya itu Tuhan itu betul-betul sungguh-sungguh baik, sungguh-sungguh sangat mengasihi kita. Kita harus sampai pada pengalaman itu sehingga kita tidak menjadi kecewa ketika segala sesuatu yang kita harapkan itu belum terjadi dalam kehidupan kita. Ya, tetap, dan itu yang Paulus katakan supaya kita mengerti betapa dalam, betapa lebar, betapa luasnya kasih Tuhan itu. Sehingga kita bisa mempercayakan diri kepada Tuhan, gitu ya. Karena kalau kita nggak benar-benar sadari kasih ini, kita bisa pertanyakan loh tentang kasih Tuhan, sama seperti yang saya alami kemarin, ya. Jadi saya mau rangkum kembali di akhir video ini, bahwa nama kita yang sudah lahir baru sudah tertulis dalam kerajaan surga. Tetapi kata Tuhan sendiri, nama itu bisa dihapus, ya, kaitannya dengan tema hari ini, kalau kita berbuat dosa. Kalau mereka ada yang meninggalkan Yesus, ya udah pasti
Ya saya mau katakan yuk terus perbaiki hubungan sama Tuhan. Dan saya mau tegaskan juga berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan pewahyuan tentang korban-korban di perjanjian lama. Kalau kita mungkin mengecewakan hati Tuhan, kita mungkin bersungut-sungut, mungkin menuduh Tuhan gak peduli, atau kita melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kata firman, datang hampiri dia dengan keberanian. Karena darah itu tetap masih berkuasa untuk memperdamaikan kita, tapi jangan mempermainkannya. Dan hiduplah di dalam kebenaran. Hanya kebenaran kita yang menjadi jaminan untuk mendukung iman kita kepada Tuhan, agar kita mendapatkan surga. Status kekristenan gak menjamin, banyak menyumbang gereja gak jaminan, sibuk pelayanan juga tidak jaminan, banyak tahu firman Tuhan tidak jaminan. Apalagi orang-orang kalau cuma bermegah ya, banyak subscribernya ya, kemudian juga followernya banyak, kemudian banyak kliknya atau apalah dikenal, bermegah dengan itu. Come on, cepat-cepat bertobat, karena bukan itu yang Tuhan mau lihat, tapi kebenaran di dalam hati kita. Dan juga tambahkan di sini dikatakan, aku adalah Allah yang cemburu. Aku adalah Allah yang cemburu. Enggak di kitab itu, tapi saya enggak taruh di sini. Ya, hati-hati dengan sikap hati kita mengidolakan sesuatu sehingga mengalokasikan waktu kita untuk itu lebih banyak. Saya pun ini jadi peringatan buat saya. Emang sih saya suka bahasa Inggris, tapi saya selalu ingatin diri saya, jangan sampai untuk alokasi waktu untuk belajar itu sampai menyita, mengganggu waktu saya punya perenungan firman Tuhan. Atau apalagi yang lebih gila adalah ketika ada orang yang kemudian mengidolakan hamba Tuhan ya, atau bahkan ada orang-orang yang lebih aneh lagi menganggap dirinya seperti sosok yang penting gitu ya. Masalahnya kan kita harus perhatikan cara hidupnya, benar-benar sadari itu membangkitkan murka Tuhan loh, karena dia Allah yang cemburuan. Tidak boleh ada satu hal pun, satu pribadi pun yang boleh disandingkan dengan Tuhan, karena dia Allah yang cemburu gitu ya. Itu saja yang saya mau bagikan pada sore malam hari ini, pada kesempatan sharing kali ini ya. Yuk kita mau pertahankan hidup benar, dan kemudian juga kita harus jaga nama kita supaya ada dalam kitab kehidupan, dan kemudian juga rasakan hadirat Tuhan, percaya, alami kasih itu supaya tetap aman di dalam Tuhan, tetap berjuang ya. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang mengasihi kita. Percaya bahwa dia mengasihi kita, dia menyelamatkan orang-orang benar. Ayo kita terus belajar untuk hidup benar seturut dengan firman Tuhan gitu ya. Tetap bersemangat untuk kita, semangat Pak. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.